Oke. Kita skip aja nih berarti si Dwi ya. Baiklah, selanjutnya oh, eh, Biu. Yang namanya Biu mana? Tadi kayaknya aku lihat kok dia udah join juga. Hai Biu. Halo Mbak, How are you today? I'm good, thank you. If I'm not mistaken, you haven't got your turn yesterday, right? Excuse me? Kemarin kamu udah coba baca belum? Belum ya? Belum, not yet. Okay. So this is your first turn. You already prepared your soup? Maybe. So ready? We start from now. Yeah. So the stage is yours. Let's start. Should I count down, or you just want to start by yourself? Can you repeat? Do you want to start by yourself, or I need to count down it? Like 3, 2, 1, go. Yeah, please. Yeah, maybe you can. Okay, view. And now we already connected with our correspondent on Kediri. View. Yeah, all right. Until now, at October 2021, the achievement of the first dose of vaccination in Kediri is still below 50%. The low vaccination achievement is caused by various factors. One of the main obstacles is the small stock of vaccines sent by the central government. According to the Kediri COVID-19 task force, so far the high enthusiasm of the residents has been matched by the availability of vaccines. Even the number of health centers and hospitals in the current condition, they don't have abundant vaccine stocks. It is not that until now, Kediri only has 30,000 doses of vaccine. This amount will be exhausted within the next 1 week. Vulnerable ages and people who haven't been vaccinated will be prioritized to undergo vaccination at the available dose. The low vaccination achievement has made Kediri still included in level 3 of public activity restriction. However, Kediri is currently consulting with the central government to request more vaccine shipments so that this acceleration of vaccination in Kediri can run optimally. Thank you, Henny. Back to the studio. Okay, applause for you for the become the first one who tried. Yeah, thank How you. do you feel, Bu? Excuse me? How do you feel? Yeah, maybe kaget. Shocked? Nervous? Yeah, nervous and little excited. Okay. And if we range 1 to 10, you will give yourself score. Maybe just 6. That's good. Then, It's above 5. yeah. First, my advice is maybe it is a simple thing, but it can make your life report become more feel connected with you in the field, and also the presenter in the studio. You can call their name, like, all right, honey. You can it can make you sound more relaxed. Karena tadi kayaknya alright-nya Ya, soalnya saya kira cuma baik aja dah cukup. Seperti di contoh kemarin kayaknya baik doang. ya. Nah, tadi kan jadi gitu.
apa ya, bukan connection, kayak kalian itu nggak apa ya, bukan orang asing, tapi memang rekan gitu kan, misalnya kayak rekan kami di lapangan gitu kan. Jadi ini nggak salah, cuman kamu akan terdengar lebih santai kalau kayak gitu, karena satunya mungkin kamu tadi memulainya masih shock dan nervous ya. Ya. Oke, di beberapa fokus mungkin coba dicek lagi untuk pronunciation-nya. Kayak kalau nggak salah ya, bukan consulting tapi consulting. Oh ya, Terus consulting. kamu cari dari berita yang memang bahasa Inggris atau bikin sendiri terus ditranslate? Nyari berita dulu, nyari berita bahasa Indonesia terus nyoba jadiin bahasa Inggris. Oke, soalnya ada kayak beberapa fokus yang sepertinya apa ya, agak kalau konsepnya tapi nggak kalau di bahasa Inggris itu memang itu gitu. Jadi coba kalau misalnya nanti mau bikin tapi kita nggak masa langsung sesuai gitu. Tapi kita bisa lihat konsepnya dulu baru kalau Oh, ya. barangkali lanjut untuk ikut lomba. Jangan lupa untuk ngecek kembali. Saya pertama memang pakai Google Translate, di translatein itu oke, tapi kamu harus recheck dulu. Juga konsep. Yeah, thank you, Mbak Eli. And next, want to try? I'm still asking if you want to voluntary become the second one to try. Kayaknya aku pengen Mungkin coba. ditunjuk lagi deh Kak. Soalnya pada malu-malu, enggak kayak kemarin ya. Kemarin tuh pada reset semua loh. Oke, ini kayaknya kalian nggak pada nervous kan ya? Nggak, ini bukan ujian kok. Baru latihan aja. Kalau gitu Putri Nobela deh. Ini Putri Nobela sama Putri Nazela beda ya? Kamu apa beda? Beda, Kak. Oke, Putri Nobela dulu deh kalau gitu. Have you got your script? Yes, I read it down here. Okay. Can I read this, Kak? Can I read this? Yeah, actually you can, but if you already remember it, will be more better. Langsung geleng. No. Okay. I'm still trying to find your script. Okay. Apakah suara saya terdengar, Kak? Ya, kedengaran. Okay. Good afternoon. I'm Putri Nobela. I'm currently at the scene of the earthquake in Tokyo, Japan. The earthquake in Tokyo occurred on Thursday, October 7 at 10:41 p.m. local time. The epicenter of the earthquake was in central Tokyo, which measured 6.5 on the Richter scale. As we can see today, some of the public facilities were damaged by the earthquake. Electrical connections to residents' homes were also damaged. The Tokyo Electric Power Company said that as many as 250 homes were forced to experience power cuts until the damage could be repaired. The Japan Meteorological Agency said that could be aftershocks over the next week, possibly of the same magnitude. The earthquake on Friday night has injured several people. Most of the victims were injured by falling objects or falling during the earthquake. Fortunately, most of the victims were only lightly injured. That's all my report. Thank you so much. I return to the studio. Thank you. Okay, thank you Putri. Panggilnya siapa? Putri ya? Nobela, Kak. Oh, Bella. Oke.
apa namanya, pronunciation-nya enak banget ya kelihatannya. Dari cara bacanya tadi udah oke kalau dari pronunciation-nya. Cuman ini kamu kenapa ambilnya temanya bencana alam? Karena waktu baca-baca di berita yang lagi terjadi baru-baru ini, itu Kak, gempa bumi di Jepang. Oke, that's good. Cuman kalau misalnya untuk bencana alam, pembawaannya tadi tuh kamu terlalu kalem. Karena biasanya tuh kita harus bikin penonton itu merasa merasa tertarik dan merasakan pesannya apa yang kita sampaikan lewat live report kita. Jadi ini kan suatu situasi yang genting gitu kan. Ini butuh perhatian, ini segera butuh bantuan. Jadi kamu harus ngasih sense of urgent dari penyampaian kamu itu. Kalau tadi kan kamu barangkali karena ini masih baca ya, jadi penyampaiannya masih pelan-pelan, temponya itu masih terlalu pelan untuk reportase bencana alam. Apalagi kalau misalnya kamu benar-benar kayak di tempatnya langsung gitu kan, biasanya malah lebih ke nyampainya kayak buru-buru, karena pasti di sana itu semua orang lagi repot gitu kan, lagi repot, semuanya harus cepet, ribet, orang lalu lalang segala macam. Nah itu terus jadi pasti nggak akan bisa kalem itu ketika membawakannya. Nah terus ini kalau as we can see today, menurutku sih kayak kurang kurang itu kan berarti kamu menyampaikan bahwa yang bisa kita lihat hari ini. Tapi lebih oke kalau karena kamu kan ada di tempat itu ya, kamu bisa kayak langsung nunjukin ke belakang. As we can see behind me, the public facilities that were damaged by the earthquake, gitu-gitu. Jadi lebih menunjukkan bahwa kamu memang berada di situ. Walaupun ini kamu ngambil beritanya dari online media atau dari internet, tapi kamu bisa gunakan imajinasimu untuk gimana nih kira-kira kalau aku lagi ada di sana, penyampaian harus dibuat seperti apa. Jadi ini kan sebenarnya satu kelebihan ya, kalian semua punya waktu untuk menyiapkannya. Jadi sebenarnya bisa itu pakai imajinasi untuk bayangin gimana ketika nanti menyampaikan. Karena kalaupun reporter sekarang ini selain dapat data primer tanya langsung sama narasumber yang ada di lokasi, sebelumnya pun ketika perjalanan pasti kita juga googling gitu, cari beritanya secara online. Dan berita online itu tadi kita ambil poinnya, kemudian dibikin gimana nih kalau bahasa Indonesianya istilahnya tuh bahasa tutur. Karena kalau misalnya kayak di script ini tadi kan yang ngambil dari media online itu biasanya mereka masih pakai bahasa tulis, bukan bahasa tutur. Jadi gimana ini tuh kayak lebih enak untuk diomongin. Karena kalau misalnya bahasa tulis kan kadang masih terlalu formal ya, sedangkan kalau misalnya kita live report itu kan memang kayak menyampaikan cerita, storytelling itu tadi. Thank you Putri for trying. Semoga ini nanti bisa dioptimalkan lagi. Jadi kembali lagi, setiap berita itu dia punya karakteristiknya masing-masing yang harus kita perhatikan. Oke, terus sekarang kita sama-sama, you're welcome. And then the next, kaget, yang sama kaget dong, kaget, shock. Iya Kak, Ini namanya panggilan siapa? kaget. Beneran kaget ya? Iya. Oke. So, are you ready? Maybe yes. Because you seem so ready for tonight. So let's check it out. Oke. Sip, bentar, Kak. Right, Kak Hani, I am reporting live outside the Avicenna Hospital in Kabul at the 8th of October 2021. As you can see behind me and the right side, there are some of the men which was being herded by some of the Taliban, which was being herded into a room which was they were said a check room. A checking room is the checking room of some of the men being caught
And actually, they've been caught of using opium and weed, and some of them has addicted to opium and also the weed. And in the checking room, there are about 5 men in each room. So there are total about 150 men along there, and inside the room, there are some of the doctors who was checking the health, the mental, and also interviewing them why they were using opium or maybe the weed by those doctors. And after the interview is over, they were transported to a truck, which was, as you can see there, in the right side of the checking room. There were some trucks. They will transport them to a rehab facility outside the city of Kabul, Afghanistan. And after they reach the outside, I mean the rehab facility in outside of Kabul, they will be rehabilitated by some of the doctors, the professional doctors, I mean, and they won't be killed as diminishing of the international law at the Taliban, which is always being murdering anyone. And that is from Kabul. And now back to studio again. Wow, kaget, bikin aku kaget beneran. Ini kayaknya kamu totally different with your script ya. Kamu nggak baca ya? Sebenarnya cuman apa namanya, saya kasih beberapa poin aja, ada yang lupa tadi, cuman ya itulah. Wow, that's what makes you cool, really cool tonight ya. Karena ini saya memang sambil lihat skripnya, tapi ternyata dia bisa dengan storytelling tadi. Bisa kita lihat kan gimana bedanya kalau misalnya antara kita baca sama antara kita sudah mengetahui, udah hafal gitu ya tentang apa yang pengen kita sampaikan dan kemudian itu mengalir aja. Memang kalau ada beberapa yang tersendat-sendat gitu, itu sangat masih sangat apa ya, normal gitu, bahkan ketika live report pun masih banyak reporter yang seperti itu ya. Tapi ya itu tadi, itu juga salah satunya memberikan apa ya, sense of urgent tadi ya, karena ini kan apalagi urusannya sama Taliban nih, weh. Gitu kan, dan ngebuat kita tuh jadi dapet juga apa ya, tegangnya dan pengen fokus sama beritanya gitu. And so far aku tadi nggak terlalu perhatikan untuk vocab dan lainnya ya. Cuman menurutku kamu udah keren banget pembawaannya, karena live report itu sebenarnya yang pertama gimana cara kita bawainnya dulu, untuk detail segala macam itu karena namanya live report itu biasanya memang lewatnya sekilas aja, kita hanya akan mendapat informasinya secara general, dan untuk detailnya biasanya nanti kalau dari TV sendiri mereka akan bikin satu berita lanjutan yang isinya itu bukan live report tapi kayak package gitu. Jadi kayak yang biasanya kan kalau misalnya di berita itu kita lihat ada yang memang sudah editing, udah di syuting gitu kan, ada yang live report. Nah, biasanya akan diikuti atau diawali dengan berita seperti itu yang dia akan memberikan lebih detailnya. Karena kalau live report memang lebih ke apa yang terjadi sekarang dan bagaimana kondisinya. Thank you so much, Kaget. Kamu harus ikut lombanya ya, dan semoga kamu bisa semakin meningkatkan. Dan satu lagi, yang kurang itu adalah bukan pronunciation, tapi artikulasi. Artikulasimu masih agak diseret-seret, jadi agak kayak orang teler gitu ngomongnya ya. Coba diperjelas lagi biar lebih makin mantap ya. Thank Iya, you Kak. so much. Terima kasih. Selanjutnya, udah ada yang pengen mulai dulu nggak nih? Harusnya udah mulai panas ya, dipanasin sama teman-temannya yang udah pada bagus-bagus nih. Jangan mau kalah loh teman-teman. Ini saatnya kalian membuktikan diri gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita coba yang kemarin. Ada yang angkat tangan? Ya, Neza. Oke, Neza. Ntar aku sambil Halo Kak, maaf sebelumnya berisik ya Kak, agak ada suaranya. I'm ready, and are you ready? Ya Kak, Start whatever you want. bisa dengar suara aku Kak? Bisa, jelas.
Okay, thanks for your time, honey. Good morning, viewers. I'm Neza Nasha reporting directly from Junior High School Trai Semarang in the context of accelerating student vaccination for City of Semarang. A series of activities to accelerate mass COVID-19 vaccination have been carried out, including target for vaccination per student. In accordance with Mr. Jokowi instruction, the Semarang City government through the Ini koreksinya Neza ya? Halo? Ya, Neza mengalami kendala teknis. Oke, dia masih di sini atau out ya? Nah, oke Neza, kamu back. maaf Kak, sinyalnya jelek. Ya. Coba lagi boleh? Silahkan mau mulai dari awal Okay, aja ya. thank you for your time, honey. Ulang lagi. Udah, Kak. Okay, thanks for your time, honey. Good morning, viewers. I'm Neza Nasha, reporting directly for Junior High School Trai Semarang in the context of accelerating student vaccination for the City of Semarang. A series of activities to accelerate mass COVID-19 vaccination have been carried out, including target for vaccination per student. In accordance with Mr. Jokowi the instruction, the Semarang City government through the Semarang City Education Office with the assistance of several parties has gradually carried out COVID-19 activities. Started for 14 July 2021, the Mayor of Semarang, Mr. Hendra Priadi, officially opened the implementation one first day. The implementation was centered in two schools. The junior high school category was centered on the Semarang Trai Junior High School, which we are currently broadcasting for the high school level category was centered on the Semarang 1 Senior High School. We can see firsthand that all Semarang Trai Junior High School students who have met the vaccination requirement are queuing up to inject the vaccine. However, all vaccination activities are carried out with strict health protocols, namely by taking body temperature, requiring the use of masks, and avoiding crowds. Student vaccination is carried out with the aim of protecting students from the COVID-19 pandemic, which is still ongoing, as well as a condition for limited face-to-face learning. The number of Semarang Trai Junior High School students who meet the criteria and get parental permission is 392 students. So far, 125 students of Semarang Trai Junior High School have been vaccinated. According to the Puskesmas, the vaccination can be finished by noon today. That's all the information I can report from Semarang Trai Junior High School. Back to the studio. Thank you Neza. Wah, nice. Cara kamu banyak sekali informasi yang disampaikan di sini. Kelihatannya tadi dari durasinya juga cukup panjang. Karena sekilas tadi waktu aku lihat scriptnya ada juga yang pendek-pendek banget ya. Jadi ini lumayan banyak informasi yang dimasukkan. Terus, tapi untuk openingnya tadi, thanks for your time, itu kelihatannya kurang tepat ya kalau untuk live report. Jadi, karena kamu kan tidak meminta waktuku, dan aku juga tidak memberikan waktuku. Untuk ungkapan yang seperti itu nanti bisa kalian selanjutnya coba bahas sama Adele ya, yang minggu depan selanjutnya akan ngasih materi. Kalau misalnya kamu tadi mulai dari good morning viewers, itu langsung aja oke malahan ya. Jadi, kayak ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tuh kadang beda ya. Jadi kalian coba cari lagi, misalnya kayak tadi ya, kaget kalau nggak salah ya, awalnya itu dia langsung right gitu kan. Tuh kelihatannya nggak ada deh ungkapan bahasa Inggris tiba-tiba kamu langsung right gitu. Mungkin kalau yang kayak sebelumnya studio tadi alright, itu masih oke lah gitu. Tapi kadang yang kita pengen omongin bahasa Indonesia nggak selalu kalau di Inggrisin bahasanya langsung itu. Jadi kalian harus kembali lagi diartikan sesuai konteks. Nah,
Kalau ini tadi kan kamu nyebutin directly from Junior High School Tri Semarang in the context of gitu kan. Biasanya kalau misalnya di TV itu kan udah ada tulisannya kamu lokasinya di mana. Jadi kamu nggak perlu di awal itu nyampein kamu ada di mana, tapi bisa kayak diselipin. Jadi kesannya lebih smooth gitu. Saya kamu lagi menjelaskan tentang ini adalah hari pertama diadakan vaksinasi pelajar yang menjadi pilot project dari programnya Presiden Joko Widodo. Dan saat ini di SMP 3 Semarang sudah 125 siswa yang divaksin, sementara ini akan dilaksanakan sampai siang nanti. Jadi nggak perlu lagi kalian di awal itu nyebutin kalian ada di mana. Kalau mau nyebutin bisa, tapi jangan di awal. Karena di awal itu pasti nanti udah ada bahasanya itu third layer yang muncul menyampaikan kalian itu ada di mana, atau biasanya dari studio itu mereka presenternya udah nyampein dulu kalian akan membawakan berita dari mana. Tapi kalau misalnya untuk lomba, ya kalian bisa pakai yang nyebutin tempatnya, tetap nyebutin nggak apa-apa, cuman itu tadi kalian smoothin, coba masukin ke agak tengah-tengah, atau yang utama itu di awal disebut adalah tentang apanya. Jangan di mananya dulu, tapi tentang apanya dulu. Terus selain itu sih sama closing ya, tadi ada aku waktu baca itu ada beberapa closing yang kelihatannya nggak cocok gitu. Nah, untuk closingnya yang enak gimana? Kalau secara bahasa Inggris nanti untuk variasinya coba tanya Adel, cuman kalau kayak back to studio kayaknya masih oke. Itu yang standar, paling standar. So Niza, thank you so much. Kayaknya kamu pintar ngeriset deh. Ya, jadi gunakan itu untuk memperkaya apa materi berita yang kamu sampaikan, tapi coba dilatih lagi untuk penyampaiannya. Dan buat yang belum nih, yang pada belum aku panggil ya, kalau misalnya kalian sudah menguasai materinya, coba aja, nggak usah pakai teks, nggak apa-apa. Kalian akan lebih merasakan bedanya pasti. Ya. Thank you Neza. Selanjutnya yuk, siapa yang mau nih? Come on, raise hand, raise hand. Hands up, hands up. Belum ada yang mau raise hand nih. Oke, kalau gitu selanjutnya Ahsanal ya. Ahsanal mana nih? Dia ada kan ya? Hai Ahsanal. Are you here? Jadi kemarin Ahsanal ini ya, coba baca juga ya. Ada nggak sih? Ada nggak Esa? Kayaknya belum ada sih Kak Ahsanal. Jadi aku namanya belum ada sih. Basket kalau gitu Alifia Haina. Ada, hai Alifia. Aku jadi kayak ngapten. Alifia Haina. Ada kok di sini. Hai Alifia. Teman. Suara dan gambar. Lagi disambi kelas. Oh, kalian masih ada kelas ini. Terus berarti gimana? Mau di-skip dulu aja, Alivia. Kalau Dwi tadi mic-nya ada kendala ya. Sekarang udah benar belum Dwi? Hai Dwi, apakah kamu sudah bisa? Oke, Alivia mau skip dulu. Dwi, kamu mau coba kah? Tadi itu terakhir si Neza ya. Neza, kamu tunjuk teman kamu dong. Dewi Kak. Dewi. Dewi siapa tuh? Mana Dewi? Hai Dewi. Dewi siapa Neza? Ada nggak? Dewi Septi. Dewi Septi.
Hai Dewi. Come on. Segeralah menampakkan diri. Oke. Dewi skip nih, Neza. Siapa lagi nih? Yang udah on cam mungkin aja. Oh ya, Aida mungkin Kak. Aida boleh. Hai Aida. Bahagia banget nih kayaknya ketawanya. Hai Kak. Mari kita cek dulu. Aida namanya siapa? Kamu kirim teks nggak? Maaf Kak, Hai. Kamu kirim teks nggak? belum Kak. Oke, udah berarti kalau gitu silahkan aja. Kenapa Esa menunjukku Kak? Lah kenapa emang kamu nggak salah satu pesan? Saya ada teks Kak, tapi bukan live report. Kayak newscast biasa. Nggak apa-apa. Oke, udah. Yuk. Coba ya Kak. Good evening, I'm Aida Melina. It's October 8, 2021. This is PPM News in Semarang reporting on today's news. The government is fast-tracking its vaccine procurement deals and scaling up the national vaccination program as part of a larger effort under the new round of restrictions to curb the alarming surge in COVID-19 cases. The Communications and Information Ministry has encouraged people to be proactive in participating in the vaccination program to boost immunity and minimize the risk of being infected with COVID-19. This is in line with the presidential instruction highlighting the importance of maintaining discipline with regard to health protocols and vaccination program acceleration. Indonesia began its COVID-19 vaccination program in January 2021 with the aim of immunizing 181.5 million people through a range of vaccines. Several types of COVID-19 vaccines used in Indonesia include Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, and Sinopharm. The country has administered 91 million doses of COVID vaccine since the campaign began in mid-January and is hoping the vaccination drive to be in full swing with 2 million jabs per day. People without ID cards can get vaccinated at vaccination centers that are jointly managed by health authorities and the Home Ministry's Population and Civil Registry Agency. Health Minister Budi Gunadi Sadikin during a live stream press briefing on Wednesday saying that being vaccinated didn't give people 100% immunity to the coronavirus. Instead, the COVID-19 vaccines work to cushion symptoms of the disease and reduce death and hospitalization by increasing the body's immune response. He stressed that a person who had been vaccinated could still contract the virus and transmit it. The government urged people not to be picky about vaccines because all vaccines provide the same benefits for building body antibodies. On vaccine hesitancy, data shows that 4 billion vaccine doses have been administered globally and they turn out to be effective and safe. To avoid the spreading of hoax that could have a negative influence on people, everyone should be committed to sharing qualified information and stop circulating unverified reports. And that was the news for today. Thanks for joining us. See you later on the early show. I'm Aida Amelina. Have a great day. Thank you, Kak. Oke. Thank you, Aida. Thank you for trying. But so far, untuk newscasting biasa untuk bacanya lumayan lah. Nah, dari intonasinya udah cukup oke. Materinya juga banyak, cuman karena ini baca ya, I cannot say a lot karena ini agak beda sama report. Cuman dari yang aku lihat masih banyak yang belum belum benar-benar bikin jadi live report ya. Maksudnya masih banyak yang bentuknya itu masih teks dari berita teks gitu. Ada yang kalau teksnya aku lihat ini masih bahkan pakai kalimat tidak langsung.
yang pakai apa namanya, pakai tanda petik gitu. Padahal kalau live report nggak ada kayak gitu ya. Harus kalaupun ada yang misalnya ngambil dari siapa yang ngomong itu harus dijadiin kalimat tidak langsung, bukan pakai kalimat langsung. But thank you Aida for trying. Semoga nanti kamu lain kali bisa coba ya live report-nya. Sepertinya kalau tadi dari cara penyampaiannya yang apa namanya, yang newscasting ini udah oke, live report-nya harusnya oke juga sih. Thank you. Thank you, Kak. Terus sekarang kalau Farah Amalia ada nggak? Hai Farah, are you here? Farah, nggak ada ya? Oke. Tadi terakhir si Aida, kamu yang tunjuk deh siapa? Hai Aida. Maybe mungkin, Kak. Oh, Leonardo dulu nggak apa-apa, Kak. Leonardo. Oke, Leonardo. Hai Leonardo. Iya, hai Kak. Iya, why me? Tanyakan kepada Aida. Oh iya. Sudah siap? Insya Allah, Kak. But I'm so Oke. nervous. Nggak apa ya, Kak, kalau misal nggak lancar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kamu mau ngulang juga boleh. 5 kali juga boleh ya. Iya, habis Ini pakai waktunya, skrip Kak. atau hafal? Ya, Ini pakai skrip atau hafal? saya kelihatan ngafal tapi pakai skrip. Oh. Oke, mari Iya. kita buktikan. Silahkan. Okay, live from Arena Nacional in Bucharest, Romania, the International 10 Dota 2 competition was already begun yesterday at October 7th. After previously delayed due to the COVID-19 pandemic at 2020, it's originally scheduled to be held from August 18 to 23 at 2020 in Avicii Arena in Stockholm, Sweden. But now here we are. Valve, as the organizer, planned for the on-the-spot spectator, but because of the pandemic still continuing, they cancel it and refund all of the tickets. You can still watch it from Dota 2 YouTube, Twitch, and live from Dota 2 in-game. About the participants, there are 12 teams qualified through the Dota Pro Circuit, and 6 teams qualified through the regional qualifiers. The fight to get total prize pool is more than 40 million US dollar. In yesterday group stage, OG, EG, IG, and Virtus Pro clean wiped their enemy with 2-10, 2-0 of score. What an exciting match. And they are playing very well. Hope we can see their best performance at the main event, which will be held on October 12 until 17 and 2021. I can wait for it. That's all from me. Back to the studio. Oke, Leonardo. Ah, How do you feel? yeah, so nervous. I can say anything. Ya gitu. Aku mau tanya Aida dulu deh yang tadi nunjuk kamu. Aida, menurut kamu Leonardo gimana? Udah bagus Nggak sih, apa-apa, Kak. itu jujur aja. Disuruh jujur loh Aida. Mungkin kurang panjang ya, Kak. Tapi udah bagus sih. Bagusnya kenapa? Loh, Aida kalau udah matiin mic masih belum dijawab loh. Leonardo butuh kejujuranmu. Udah bagus kok, Kak. Udah bagus. Nah, bagusnya kan apa?
Oke. Baiklah, Leonardo, sebenarnya berita kamu menarik ya, karena sepertinya tidak ada yang milih berita seperti ini Iya, Kak. selain kamu. Tapi ini berarti sebenarnya vibes yang pengen kamu bangun itu excited atau kecewa atau gimana sih? Atau ya biasa Sebenarnya aja? excited, Kak, karena I'm nervous, jadi ya nggak keluar gitu. Ya gitu. Saya kalau dari skrip kamu, but now here we are gitu kan, pakai tanda seru 2 loh, itu kan Iya, double Kak. tanda seru. Cuman bacanya lempeng banget, but now here we are gitu. Apalagi kalau misalnya olahraga itu kamu boleh banget untuk bikin apa ya, vibes-nya itu lebih semangat, lebih ceria. Jadi pakai penekanan, pakai suara dengan power yang lebih keras gitu kan, ngomongnya lebih cepet, itu oke banget buat bikin sportnya itu kerasa gitu kan. Nah, ini mungkin karena tadi kamu masih nervous ya, jadi Iya. agak lempem nih semangatnya ya. Karena harusnya kalau sport itu orang yang nonton sportnya jadi ikut semangat. Nah, itu salah satu poin yang harus diperhatikan. Terus kayaknya kamu agak susah sama angka-angka ya? Iya. Apalagi ini angkanya banyak banget, Kak. Iya. Apalagi kalau misalnya biasanya kayak gitu, apa ya? Ini kan teks ya. Iya. Kalau mau kamu bikin pointers atau dalam teks, biasanya sesuatu yang susah itu ditulis aja. Jadi misalnya Oh. kayak apalagi angka nih, misalnya kayak 40 juta berapa itu tulisannya langsung benar kayak kamu nih 40 million Oh. US dollar langsung ditulis maksudnya secara abjad gitu, nggak pakai angka. Karena kadang kita harus mikir dulu gitu kan, apalagi kalau angkanya digitnya banyak kayak ini berapa nih, 1000 juta atau apa gitu kan. Jadi langsung ditulis pakai huruf gitu nggak apa-apa. Terus 40 or 14. 40. Harusnya 40, cuman tadi lidahnya agak belok, jadi ya gitu, Tambahin Kak. N gitu ya. Iya. Nah itu, jangan sampai salah soalnya beda N, beda arti loh. Jadi ya kalau misalnya Iya. cuman kalau jadi 14 dikit loh, itu 40 million sama 14 million. Sama kayak kalau misalnya kita ngomong belas gitu ya. Kalau misalnya 7 juta sama 17 juta, itu kan langsung beda artinya. Tadi kamu juga 23rd ya, nggak 23, tapi 23rd. Karena apa kamu kan pakai RD tuh di atas. Kan? Iya. Harusnya gitu, Kak. Ayo kan Daniel. Terus habis itu apa lagi ya? Ya paling gitu sih di angka kebanyakan kamu yang susah ya. Sama itu tadi, sebenarnya aku ngeliat ini sangat berharap kamu lebih bersemangat bacanya ya. Walaupun aku nggak ngerti Dota sebenarnya. Tapi oke. Thank you Leonardo. Iya, thank you juga, Kak. Sekarang kamu silahkan pilih teman kamu untuk menjadi korban selanjutnya. Muhammad Didan. Panggil sampai teman kamu muncul. Mana tuh? Adin. Halo. Wah. Halo. Pilihan. Oke, sudah terdengar suaranya. Mana Muhammad Didan ya? Leon parah. Didan. Udah siap? Ya. Oke. Benerin dulu rambutnya nih. Oke, udah oke banget. Ayo silahkan dimulai. Good evening. I am Didan who present the lesson and actual info. The sport team representing DKI Jakarta Province successfully brought home a gold medal at the 2021 Pontins Papua Esport exhibition from the PUBG Mobile Sport. 16 teams from various provinces in Indonesia. The grand final round, which was held for 2 days in 2 rounds in Jakarta, was held. The achievement of the DKI Jakarta team consistent of Eka, Jason, Bagas, and Bagus
were quite amazing during the 2 days of the PUBG Mobile Grand Final. On the first day, DKI Jakarta was only ranked 7 in the standing with a total of 46 points and one winner chicken dinner. Meanwhile, the top 3 positions were filled by the island of Bangka Belitung, West Papua, and North Sulawesi, is with a total of 65, 59, and 56 points. On the second day, aggressive performance from DKI Jakarta produced sweet result and were able to cut up will the point in the standing. Armed with 2 winner chicken dinner, DKI Jakarta team managed to outperform West Papua and North Sulawesi with a total score of 130 points and 3 winner chicken dinner. Meanwhile, West Papua got the silver medal and North Sulawesi got the bronze medal. That is a neat return to the studio. Kenapa kamu terlihat frustasi seperti itu? Leonardo, silahkan komentarnya. Mungkin kurang di apanya ya Kak? Kurang lanjut. Kurang di pronunciation-nya sih. Tapi overall materi yang dibawain bagus. Ya Tentang apa? mirip-mirip lah di pronunciation-nya. Iya. Oke, thank you Leonardo. Didan, harus Ya. kuakui kamu adalah orang yang sangat kreatif. Thank you. Karena sebenarnya tulisannya apa, kamu sebutnya apa gitu ya. Bisa ngarang loh. Padahal kamu ini baca kan. Coba aku mau tanya, Yeah. ini kamu dapetin dari media yang memang pakai bahasa Inggris atau kamu terjemahin pakai Google Translate? Terjemahin. Nah itu, terjemahin nggak apa-apa, tapi yang penting dicek lagi. Jadi jangan sampai hilang konteks ya. Ini sebenarnya kalau awalnya kamu membuat perubahan ya? Iya, baru aja. Oh baru aja, oke. Untuk perubahannya bener gitu kan. Karena tadi aku udah, wah ini nih yang pengen aku bahas nih. Jadi kalau di teks, si Didan ini dia bilangnya, well, Honey and his brother. Kenapa my brother? Karena itu ya, saudara bukan sih maksud kamu? Iya, Kak. Gara-gara guru Nah, itu. Contohnya kayak gitu. Aku lupa sih kalau misalnya dalam bahasa Inggris tuh kamu pakai manggil saudara juga atau enggak. Tapi kayaknya lebih ke viewers deh daripada saudara. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan memang apa ya? Kalau kayak ya Hani dan penonton gitu kan atau itu kan kurang apa ya? Itu tuh penggunaan bahasa yang diperhalus gitu loh. Ada pilihan Anda, saudara atau kalau misalnya radio masih mending ya pendengar, tapi kalau misalnya TV itu aku belum pernah dengar ada yang bilang penonton gitu. Cuman kalau secara bahasa Inggris, iya mereka nyebutnya viewers. Nah ini kita yang harus tahu ungkapannya itu harus pakai apa. Aku mau tanya tuh, kenapa kamu menanyakan saudaraku gitu. Tapi untuk tadi openingnya sudah dibetulkan ya. Jadi kamu cepat tanggap, langsung bikin revisi. Terus ini coba tadi kamu yang kalimat pertama dong diulang lagi yang the e-sport team bla 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 coba. The e-sport team representing DKI Jakarta. Oh, ya. Jadi kayaknya kamu ribet banget tuh ngomong representing ya. Iya, Kak. Tapi iya sih, apa namanya? Pronunciation-nya masih agak Jawa sekali ya. Sebenarnya kalau logatnya Jawa itu nggak apa-apa. Cuman kalau cara bacanya itu harus benar. Nah, Talita bisa di-unmute dulu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris, aksen itu tuh nggak akan hilang biasanya. Kan bahasa Inggris pun ada yang aksennya Singlish, Singaporean English, ada yang aksennya UK ya, aksen USA. Tapi untuk cara bacanya itu harus benar. Kayak tadi kamu juga banyak sekali menghilangkan S di belakang ya, kayak provinces. Terus consisting, during,
itu beberapa kosakata yang kamu perlu cek lagi itu pronunciation-nya gimana ya. Terus manage. Nah, ini kalau winner chicken dinner dia kalau disingkat bahasa Indonesianya apa sih bacanya? WWCD WWCD. gitu. WWCD. Oh, tapi bahasa Inggrisnya nggak ada ya? WWCD. Bukan double W, WW. W itu kan W berarti double WCD. Double WCD. Nah, kelihatannya gitu kalau bahasa Inggrisnya. Karena tadi kayak kami susah banget ngomong winner chicken dinner terus. Oke, terus selain itu ya paling di situ aja sih ya yang perlu apa namanya diperbaiki terlebih dahulu. Iya. Ini soalnya kayak yang tulisannya consisting, tapi tadi kamu bilangnya apa ya? Pokoknya banyak yang kamu ubah sendiri gitu kata-katanya. Oke, thank you. Dan sekarang silahkan tunjuk teman kamu selanjutnya, Dida. Cari siapa ya? Biu mungkin Biu. Yuk, udah. Udah, Kemana sudah. saja Udah. kamu tadi tidak memperhatikan. Selanjutnya. M. Arif. Taufikur Rahman. Panggil coba. Udah belum? Sampai muncul orangnya. M. Arif. Belum muncul. Belum muncul. Nah, belum muncul. Masih tidur ya. Coba yang udah on cam aja coba. Petra Diva. Udah belum? Belum. Oke, Petra Diva ya. Hai, panggilannya siapa ini? Petra, Kak. Hai, Petra. Oke. Petra, what news do you gonna show tonight? About traveling in Semarang. Oh, okay. Wait a minute. Petra. Okay, let's start. Welcome to ITV News. The latest news for traveling in Semarang is going popular now. Semarang has a very fresh waterfall. The name is Curug Lawe. This is a favorite place for travelers to seek freshness. It is located in Kali City Village. This beautiful waterfall is must be visited by travelers because it has a spectacular scenery and very clear water. Considering the villager, this waterfall is got a name Curug Lawe because the water that drops from above looks a white rectangle called Lawe in Japanese. This place also has a story about naming this waterfall's name. In the past, many people said if this place has 25 waterfalls from the big waterfall until the small waterfall. 25 is Lawe in Japanese. That's all why the waterfall is called Curug Lawe. Curug Lawe open from 6 a.m. until 4 p.m. It also open every day with the price is only 5,000 rupiah each person. To go to Curug Lawe, travelers can take an hour from Semarang Center through the Semarang-Surakarta route. For the facilities, Curug Lawe is has a completed facility. It has a parking area with the price 5,000 rupiah, toilet, mugs, gazebo, bridge, many interesting photo spots, and food stalls. A little tips for travelers, you can come here at 3 p.m. when the place is almost closed because at that time is the best time to enjoy the fresh waterfall with the calm situation. So I'm Petra Diva Data, back to the studio. Okay, thank you Petra. I'm sorry, I'm so nervous. Didan, Oh my God, komentar my dulu heart beat- dong. Gimana My nih? heart, Kenapa kamu deg-degan karena dipanggil Didan ya? enggak, enggak aja. My Didan heart mana? beat so fast.
Eh, Gimana komentarnya? oh, didengar enak. Sulit. Kayaknya oke, terus kurangnya apa kalau gitu? Kayaknya lebih pede aja. Oke, berarti dia kurang percaya diri gitu ya. Penyampainya harus lebih pede lagi ya. Hmm. Oke, thank you Didan. Petra, ini berarti kamu sebenarnya mau bawain live report atau baca newscast biasa? Kalau live report kan biasanya lebih natural gitu kan ya. Ini kayak jatuhnya ya newscasting gitu sih Kak. Iya banget. Terus selain itu karena ini kan sebenarnya ke tourism ya, lebih ke pariwisata untuk materinya. Kamu sebenarnya bisa lebih apa ya, eksploratif gitu, kayak menunjukkan di belakang ini curugnya tinggi banget atau as you can see on the screen the clear water is looks very bright atau gimana gitu kan. Jadi kalau di sini ini sangat teks sekali. Jatuhnya kayak newscast, kurang live report gitu. Karena kalau live report kamu harus menjelaskan apa yang ada di situ gitu, apa yang kelihatan. Apalagi kalau misalnya ini pariwisata kamu sangat-sangat bisa menjelaskan sebenarnya. Ini asik sebenarnya buat dieksplor ya. Terus kalau di awal itu kamu mau the latest news for traveling Semarang is going popular now. Itu maksudnya gimana? Kamu mau mau menyampaikan kalau di Semarang ini lagi populer berita tentang traveling atau itu slogan atau gimana? Di unmute dulu. Awalnya tuh mau bikin kalau wisata ini lagi populer gitu di Semarang. Oh, jadi wisatanya yang lagi tempat itu yang lagi populer atau beritanya atau pariwisatanya? Beritanya gitu. Jadi Berita. Berita tentang wisata Curug Lawe ini lagi populer gitu. Oh. Soalnya kalau kalimatnya kayak gini artinya jadi beda. Kamu kan ini nyebutnya the latest news for traveling in Semarang is going popular now gitu kan. Berarti kan berita-berita seputar berita terbaru seputar traveling di Semarang ini sedang populer. Nah, ini jadi kayak ambigu. Ini maksudnya gimana gitu. Aku kira pertamanya kalau kamu pakai the latest news kayak gitu tuh aku kira ini slogan dari ITV News. Nah, jadi coba di kembali lagi ke konteksnya kayak gimana nih yang pengen kamu sampaikan ya. Jangan sampai yang kamu pikir kayak gini, ternyata kalau orang ngedengerin konteksnya beda. Karena kita susun kalimatnya ada yang kurang pas gitu. Kayaknya Terus kecampur sih Kak. Soalnya kan aku lihat di Tribun News Jateng gitu. Jadinya kecampur. Kan the latest news. Nah, apalagi itu kan bahasa kembali lagi itu masih bahasa tulis ya, belum jadi bahasa tutur. Terus kalau di berita kayak gini, apalagi pariwisata, kita boleh sih kasih opini gitu kan. Karena tadi ada salah satu berita, aku lupa punya siapa, dia kasih opini. Jadi kalau misalnya live report itu kita kembali lagi berita itu kita nggak boleh kasih opini, harus fakta gitu kan. Jangan menurut saya, jangan menurutku atau menurut kami gitu kan. Kita harus malah menurut orang lain karena kita tuh hanya menyampaikan berita gitu. Jadi kayak misalnya menurut pengakuannya siapa atau menurut warga setempat gitu kan. Nah, tapi kalau di sini sebenarnya kita boleh, apalagi ya itu tadi kalau misalnya kamu tadi di sini tuh nyebutin apa ya? Nanti deh aku kalau misalnya udah nemu lagi. Terus ini kamu ada nyebutin considering the villager. Itu maksudnya menurut warga setempat air terjun ini dinamakan Curug Lawe karena air yang jatuh dari atas gitu ya? Iya, air yang jatuh dari atas tuh kayak benang putih gitu Kak.
Terus tuh kalau di bahasa Jawa namanya curug. Nah, ini kayaknya considering the villager itu kayaknya apa ya? Kayak agak kurang pas gitu. Nah, makanya kembali lagi harus dicek lagi kata-katanya cocok apa enggak buat konteksnya. Terus Semarang Center. Semarang Center itu juga jadinya ambigu karena biasanya kamu malah mending nyebutinnya from the center of Semarang. Jadi dari pusatnya kota Semarang. Kalau Semarang Center biasanya ada nih misalnya toko perbelanjaan namanya Semarang Center gitu kan. Nah, orang nanti kadang jadi salah arti. Jadi untuk penempatan kata-katanya kembali lagi harus tepat ya. Terus apa lagi ya? Kelihatannya oh iya, tadi untung kamu nggak nyebutin ini. Tadi kamu nggak nyebutin yang so it's enough from me gitu ya. Iya. Enggak. Ya, itu lebih betul ya daripada kamu sebutkan nanti malah jadi salah. Karena nggak perlu ada kayak gitu. Kayak cukup sekian, terima kasih. Kayak presentasi. Iya, benar-benar. Nah, oke, kamu sudah tahu kesalahanmu sebelum kamu lakukan ya. Kalau gitu sekarang tunjuk yang lain dong. Siapa ini? Talita. Talita. Di on-kan dulu yuk kamera dan suaranya. Oh ya, by the way Petra suaranya enak banget. Tadi sama penyampaiannya cara intonasinya udah oke. Itu kalau kamu buat paket traveling, maksudnya berita paket gitu enak banget. Cuman untuk live report-nya lebih diasah lagi. Baik, Tadi terima Talita kasih, ya? Kak. Iya, Talita. Talita, hai. Sudah muncul belum? Yang udah on cam aja coba Petra. Talitanya nggak muncul-muncul nih. Padahal tadi on mic ya. Kalau Pingkan udah? Belum. Pingkan. Jangan-jangan kalau dibilang yang on cam dulu pada matiin kamera. Pingkan deh. Pingkan. Iya, Kak. How are you today? I'm fine, maybe. Maybe you're not sure about how do you feel. Why? I'm fine, Zee. Today I'm fine. So are you ready for now? Yes, maybe. But I'm I'm nervous. That's very normal. So just be relaxed. Coba tarik nafas dulu ya, tenangkan diri. Stay aja. Karena berita kamu juga tentang olahraga, jadi ini harusnya bisa asik gitu kan. So let's start. Okay, honey. Since 12 p.m. Saturday afternoon Eastern Indonesia time, spectators have started arriving at the Lukas MMB Stadium wanting to witness the opening ceremony of the 20th PON in Papua tonight. Health protocols were strictly enforced before spectators were allowed into the Lukas MMB Stadium. Besides checking the community's luggage, the officers also checked the body temperatures of the audience. For information, only those who have an invitation can come to the stadium. In addition, spectators who attend must also have been vaccinated at least once. The opening ceremony for the new PON will officially begin at 7 p.m. Eastern Indonesia time in Papua. The enthusiasm of the residents has been seen since 12 p.m. because it has been allowed to enter the stadium complex since 2 p.m. But actually, residents who started arriving since 12 have not been able to directly enter the stadium. They can only enter the complex, and the committee provide festival from various small-medium enterprises where they can shop for the food or souvenirs here. Thank you, honey. Back to studio. Okay, thank you, Pingkan. Sebelum Pingkan tadi sama Petra ya? Petra?
Gimana Ya. menurut kamu? Live report-nya Pinkan. Sama sih, kurang naturally buat live report. Hmm, Itu Oke, kira-kira. terus? Udah itu aja. Iya. Oke. Thank you Petra. Pinkan, berita kamu sebenarnya ini berarti tentang apanya nih? Maksudnya itu berarti baru, kalau dibayangin ini baru pertama kali baru mau mulai atau mau opening ceremony atau gimana? Ini baru kayak opening ceremony-nya gitu sih. Oh, ini spectators itu ini bukan sih bahasa Indonesianya apa namanya? Kayak yang pada nonton itu supporter gitu bukan? Iya. Oke. Hmm, sebenarnya kalau apa ya? Maksudnya gini, kayak mereka kan datang nggak tiba-tiba brul bareng tiba-tiba muncul jam 12 gitu kan. Jadi kayak detailsnya you don't need to mention details about the time gitu kan. Kayak ya udah dari tadi siang aja mereka udah pada mulai berdatangan gitu kan. Kayak tank jam 12 gitu. Kecuali itu kalau kayak masuk they enter the stadium because the gate is closed to 4, kayak gitu lebih masuk akal. Tapi kalau misalnya kayak dari jam 12 mereka apa namanya datang gitu, lebih baik kamu sebutinnya secara general gitu kan. Terus eh 12 itu 12 siang ya? 12 siang tuh benar ya PM ya? PM atau EM ya? PM siang. PM, oke. Oke, let's check it later. Terus habis itu kamu tadi ada beberapa kalimat yang pemenggalannya nggak tepat. Kayak ini tadi, in addition, spectators who attend must also have been vaccinated at least once. Gitu. Who attend kan yang datang harus juga telah divaksin gitu kan. Tapi tadi kan kamu penggalannya di spectators who attend must also have been vaccinated at least once gitu. Jadi nanti kayak pemenggalannya nggak pas, artinya jadi kayak nggak dapet gitu. Terus sama nih kayak antusiasme warga terlihat sejak pukul 12 gitu kan. Because it has been allowed to enter stadium complex since 2 p.m. Oh, jadi kamu maksudnya mau menjelaskan mereka tuh udah terlihat antusias bahkan sebelum gate-nya itu dibuka gitu ya? Iya, Kak. Cuman ini bahasanya masih bahasa tulis banget kayak has been seen gitu. Coba nanti untuk grammarnya juga bisa selanjutnya jadi PR untuk kalian diskusikan sama. Terus habis itu kayaknya itu dulu deh. Sama tadi kamu kurang semangat aja sih karena ini berita olahraga ya, Pinkan. Thank you Pinkan. Oke, Kak. Selanjutnya Makasih. mau panggil teman kamu. Armaira, Kak. Siapa namanya? Armaira. Merah. Armaira. Halo, sudah on. Oh, Armaira. Hai Armaira. Hai Kak. Pinkan. Kita lihat progres kamu hari ini. Sudah siap dengan berita kamu? Wah, bentar. I'm so nervous. Oh. That's okay. Just be relaxed. It's not the end of the world. It's We're just practicing. Okay. Wait. Did you send me your script? Udah, Kak. Namanya apa? Subjek kamu apa? Subjeknya live report
Um, nama emailnya Armaira Safa sama Pak. Maira, nggak pakai R. Armaira Safa. Why I cannot find? Wait a minute. Tentang apa itu? Tentang itu, tapi aku nggak aku ngirimnya nggak ini pakai live report PCC training gitu. Oh, I see. Tentang training ini ya. Oh, I got it. Let's start. Oke. Suaranya udah jelas gini. Wait. Berarti beda ya sama teks yang kamu kirimin ke aku? Sama, cuman setelah didengar tadi ada beberapa kritik, ada yang aku sedikit ubah. Masih tentang museum ini ya? Ya. Oh. Let's start. Okay, thank you, Hani from studio. As you can see behind us, it is Indonesian museum made from plastic bottles, the outdoor exhibition in the town of Gresik in East Java. It took 3 months to assemble and is made up of more than 10,000 plastic waste items, from bottles and bags to sachets and straw, all collected from rivers and beaches. The centerpiece is statue called Dewi Sri, a goddess of prosperity widely worshipped by the Javanese. Her long skirt is made from single-use sachets of household items. Regi Arisandi said that they want to save information to the people to stop the use of single-use plastic because it will pollute for ocean, which is also our food. The plastic problem is particularly acute in Indonesia, an archipelago nation that ranks second only behind China for its volume of plastic that ends up in sea. Together with the Philippines and Vietnam, the 4 countries are responsible for more than half of ocean plastic, and Indonesian effort to regulate use of plastic packaging has mixed results. The exhibition has received more than 400 visitors since its opening early last month. The museum has become a popular location for selfie shared widely on social media, where visitors post against a background of thousands of suspended water bottles. That's all from me. Back to the studio. Oke, thank you Armaira. Masih deg-degan ya? Ya. Aku kemarin kayaknya juga baca berita ini nih. Beritanya bagus sih sebenarnya, dan ini sebenarnya termasuk top news ya, karena ini bukan berita yang aktual kayak politik, bencana atau apa gitu. Jadi sebenarnya ini termasuk top news dan kamu bisa bawakannya dengan santai, dengan asik sebenarnya ya. Di awal oke banget tadi kamu udah pakai as you can see, udah kerasa gitu kan kalau oh ini live report gitu. Cuman makin ke belakang nadanya balik ke newscasting. Nada kayak kalau misalnya titik itu indices, household item gitu. Nadanya tuh pasti akan beda ketika kamu live report sama newscasting gini, karena kamu kan pasti menjelaskan terus gitu kan, jadi nggak pakai nada yang turun gitu. Terus tadi itu kamu juga ada yang pemenggalannya kurang tepat ya. Tadi mana ya? Aku agak lupa. Pokoknya tadi ada yang kurang tepat pemenggalannya, jadi harus dicek lagi.
Karena ini kamu juga nggak ngasih slashing gitu kan. Walaupun slashing itu cuman untuk newscasting, kalau live report tuh nggak pakai slashing ya. Tapi ya untuk membantu kamu karena masih belajar, kasih slash aja nggak apa-apa. Dan Sebenarnya pakai sih Kak. pakai. Oh yang kamu kirim di aku nggak ada soal. Ya cuman awalnya doang tuh closingnya. Ini aku baca. Oh, oke. Pakai slashing and pakai aplikasi kayak Prompter gitu Kak. Oh iya sama tadi kamu menyebutkan pardon me. Oh iya. Ya kan. Itu pardon me sebenarnya lebih digunakan ke kamu ketika minta orang lain mengulang apa yang mereka katakan. Jadi kayak Pia, aku nggak dengar tadi kamu ngomong apa atau aku nggak mudeng gitu. Oh, iya. Daripada kamu mau minta maaf karena salah sebut gitu. Oke. Nah, terus habis itu kelihatannya udah itu dulu deh. Cuman harusnya di awal tadi yang kamu sudah mulai friends of life report-nya enak, kayak disambung sampai akhir gitu. Kayak kamu bisa ketika tadi kan kamu nunjukin centerpiece-nya, itu kamu bisa kayak ini loh centerpiece-nya gitu kan. Jadi nggak cuma iya. baca aja. Iya. Oke, thank you. Thank you. Tunjuk teman kamu selanjutnya. Siapa ya? Maybe Firda Rizky. Siapa namanya? Firda Rizky. Oke. Hai Firda. Halo Kak. How are you today? I'm fine. What theme that you choose? Gimana Kak? Kamu pilih tema apa? Oh, yang tema aku pilih tentang pendidikan. Okay, let's start. Good evening. I present about academic jockey over learning aid service made reason of COVID-19 digital divide. When the education minister enforced online schooling as part of the government's COVID-19 response on March 17, 2020. Some people espied an opportunity to earn extra income from the digital gap the policy will expose. These people are known other jockey, a catch-all term for individuals who provide patent academic service for a fee from ghostwriting a final thesis to taking an exam for their client. They are a known phenomenon lurking in the shadows of education system. The academic world frowns on these services that, if exposed, could lead to sanctions for their clients, if not outright expulsion, as well as legal ramification for the jockey. The COVID-19 pandemic has severely affected the labor market and increased poverty. It's therefore no wonder that many cash-strapped students, both current and former, have welcomed the opportunity to make some extra money. Thank you. Oke, thank you Firda. Armaira ya sebelum kamu ya. Gimana Armaira menurut kamu? What do you think? Tadi ya sama aja sih, masih gugup juga kayak aku. Ya, nervous. Terus kayak sama kayak aku juga, kayak ada beberapa kata yang pronunciation-nya kurang tahu, masih kayak mikir ini bener gak ya, lanjut aja gitu. Oke. Udah, kita aja ya.
Thank you, Armaira. Firda, how about you? What do you think about your report? Yang berpengaruh ke pendidikan saat ini sih, Kak. Influence. Terus kalau maksudnya kayak cara kamu bawainnya tadi gimana menurut kamu? Oh, still neighbors. Okay, then? And gak jauh dari itu sih, Kak. So far. Kayaknya kamu nervous banget apa? Gugup juga. Oke. Soalnya ini sebenarnya kamu itu banyak salahnya di titik dan koma. Ini kamu udah baca kan sebelumnya? Udah tahu berita yang mau kamu bawakan? Udah baca. Jadi kamu kayak barusan baca langsung gitu. Ada titiknya tapi masih nadanya itu belum nada akhir gitu kan, kayak nada masih mau ngelanjut mau ngomong apa gitu. Nah, kalau yang paling jelas itu tadi ya, nadanya antara koma dan titik harus jelas. Sama tadi kan awalnya tadi kamu baca judulnya itu gimana? Aku agak ngeh. Good evening. I present about academic jockey of learning aid service amid horizon of COVID-19 digital divide. Presenting atau apa tadi, sorry? Oh, present about. I present about academic. Oh. Kalau misalnya live report sih nggak perlu ngomong gitu ya, karena kalau kayak gitu jadinya kayak presentasi. Jadi karena itu kan istilahnya kamu kayak lagi ada. Nah ini tadi kamu ketika milih berita harus bayangin kalau misalnya ini beritanya tentang joki kan, joki yang kayak ngerjain gitu kan. Iya. Berarti kamu kira-kira lagi di mana nih? Lagi di kantor ministernya, terus ngewawancarai dia, habis ngewawancarai dia dan nyampein apa hasil wawancaramu, atau lagi di TKP ketika ada joki yang ditangkap, atau gimana nih gitu. Karena kemudian itu nanti akan membantu kamu untuk membangun kalimat awal. Kalau tadi kamu pakai penyampaian seperti itu, nyebutin judulnya langsung jadi kayak presentasi tadi. Terus sama kayak tadi kan kalimat selanjutnya kamu when the education minister enforce online schooling as part of the government's COVID-19 response, itu kayaknya nggak perlu slashing deh harusnya. Langsung aja kayak when the education minister enforced online schooling as a part of government's COVID-19 response on March 17, 2020. Mending menggalinya di belakangnya 2020 harusnya. Karena jadinya kayak nggak pas. Gitu. Jadi belajar coba sebelum ini di slashing dulu aja, pakai slashing. Setelah gimana penempatannya, gimana bacanya, nanti terus belajar untuk ngapalinnya. Thank you, Firda. Enggak, Kak. Kita masih ada sekitar setengah jam ya berarti. Silahkan, siapa lagi selanjutnya? Firda tunjuk temennya. Yang off cam gimana, Kak? Soal kayaknya yang on cam ya nggak apa-apa. Mereka harus on cam. Tadi kayaknya Diki itu sempat on cam loh. Mungkin itu, Kak, boleh. Nah, ya kan. Oke. Kamu sebenarnya siap tapi kamu sembunyi-sembunyi ya. Udah siap? Yes, I am ready. Okay, wait a minute. I'll find your script. Tentang apa ini, Diki? Face-to-face learning. Kamu emailnya apa, Diki? DIKY? DIKY HATTA. Ini. Udah kirim ke aku kan? Udah. Oke. Let's
start. Okay, thank you. Good night, viewers. Back with me, Tiga Talkawa. Central Java Governor Ganjar Pranowo revealed that more than 2,500 schools in his area began face-to-face learning on Monday, August 30, 2021. From schools at the most basic level, play school, to high school. Schools that will start face-to-face learning must prepare teachers, students, parents, and the area. The trial will, the trial that will be carried out is a total more than 2,500 schools. And currently there are 2,400 schools that have started face-to-face learning in Central Java, consisting of play schools, elementary schools, and junior high schools. Then the remaining 67 from senior high school and then 67 from vocational high schools. Some of the schools have just run trial of face-to-face learning, 15 from vocational high school and 22 from senior high school, while the rest will limit face-to-face schooling. Okay, viewers, like that report from us, back to the studio. Okay, thank you, Diki. Is that newscasting or live report? Live report. So, if you mean to bring live report, gak pakai pengenalan diri kamu. Karena kamu sebelumnya pasti sudah diperkenalkan sama orang di studio. Oke. Tadi kan kamu di awal back with me, Diki Hatta gitu kan. Dan Yes. jadi kayak langsung aja ke viewersnya dan langsung berita kamu. Terus Oke. ini berita kamu masih teks banget, belum live report. Karena kayak, ini coba deh kalau misalnya ini live report, kamu bayanginnya lagi ada di mana? Lagi ngapain? Eventnya itu lagi kejadian On the street. On the street. On the street, dan yes. Kenapa di jalan? Kan ini tentang sekolah. Saat berangkat sekolah. Oh, jadi kayak pemandangannya itu orang-orang berangkat sekolah gitu. Yes. Nah, kayak gitu yang harusnya kamu jelaskan ketika live report di awal. Jadi karena apa ya? Kita jadi nggak dapat, nggak ngerti karena di sini kamu tidak ada penggambaran lokasi kamu. Padahal kembali lagi live report itu menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi di tempat itu. Hal utama yang disampaikan tuh itu. Baru kemudian nanti informasinya secara umum. Jadi kayak istilahnya dari khusus dulu ke umum. Yang khususnya yaitu misalnya kamu lagi ada, seharusnya kalau memang kamu ketika ini anak-anak lagi berangkat sekolah, kamu pasti live reportnya dari salah satu sekolah kan. Dari salah satu sekolah yang sedang memulai pembelajaran tatap muka, ya kan? Nah, itu berarti kamu bisa memberikan penggambaran, misalnya kayak siswa-siswa dari SMA ini sekarang sudah mulai berdatangan pagi hari ini setelah mereka sekian lama nggak masuk berangkat sekolah gitu kan, mereka terlihat ceria atau orang tuanya ngantar sampai ke depan sekolah, atau mereka nggak ada yang bawa motor karena tidak diizinkan untuk bawa motor, kendaraan pribadi gitu kan. Terus baru kemudian secara umumnya kayak kenapa mereka berangkat sekolah hari itu? Karena Ganjar Pranowo sudah ngasih keputusan bahwa sekian sekolah itu sudah memulai sekolah pada hari ini gitu. Apa susunan live reportmu harusnya seperti itu. Dan tadi kayak kamu menyebutkan is a total of 2,500 gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu menyebutkan total, berarti ya cocoknya sih kamu menyebutkan complete number-nya gitu secara detail. Tapi karena ini kan live report, kamu nggak terlalu butuh detail ya. Jadi di depannya langsung aja the trial that will be carried out is more than 2,500
and 500 schools gitu. Jadi karena Oke. lebih dari 2.500 sekolah gitu kan. Tapi nah itu tadi kayak antara total berarti harus detail, atau kalau misalnya kamu nggak memberikan detail, kamu beri aja lebih dari atau kurang dari secara general gitu kan. Terus tadi masih ada beberapa kata yang pronunciation-nya belum tepat. Habis itu kayaknya itu dulu deh. Dan tadi masih apa namanya? Sebenarnya kamu nggak kelihatan nervous sih untuk penyampaiannya. Nervous nggak? Sedikit sih. Dikit. Nah, makanya kelihatannya lebih relax sih. Jadi kalau misalnya ini naskahnya udah oke, kelihatannya bakal lebih oke tadi harusnya ya. Tapi terima kasih, semoga kamu bisa belajar lagi setelah ini ya. Thank you, Diki. Selanjutnya Oke, thank teman you. kamu siapa nih? Pilih. Siapa? Atau kalau enggak, kayaknya Yusuf tuh tadi sempet on cam deh. Kayaknya iya. Coba panggil tuh Yusuf sampai keluar. Yusuf on cam. Masih ada nggak nih si Yusuf di sini? Hai Yusuf, are you still here? Yang nggak ada ya? Yang belum siapa ini? Nggak ada yang mau nyoba sendiri nih. Kita waktunya tinggal dikit loh. Dari sekian banyak, ada beberapa yang belum. Kalian udah ngirimin, masa nggak mau dibaca? Coba tunjuk lagi Diki yang lain. Soalnya si Yusufnya nggak ada nih. Lintang. Lintang. Iya. Hai Lintang. Lintang Pancar Okta. Iya kan? Lintang Pancar Octavian. Oh iya. Hai Lintang. Halo Kak, suara saya kedengaran nggak Kak? Kedengeran. Iya. Lintang, kenapa kamu tidak mengajukan diri? Kenapa harus ditunjuk? Takut Kak, nervous. Walaupun tadi menunggu-nunggu Kak. Oh, jadi sebenarnya nunggu-nunggu tapi malu-malu gitu ya? Harus Iya Kak. dipanggil dulu sama Diki nih. Tapi setelah menunggu kamu mau... malah ngantuk Kak. Kenapa? Setelah menunggu akhirnya mengantuk Kak. Oke, kamu berarti mau bawain tentang apa ini? Tentang olahraga, PON Papua. Oke, let's try. Okay, thank you, Hani. Well, viewers, I'm currently on Lukas NMB Stadium in Papua. It's now 8 p.m. in here. We can see the atmosphere behind me very lively. Considering the Lukas NMB Stadium is the biggest stadium in Asia, and here we can see the stadium can accommodate a lot of people. Of course, everyone is compliant with health protocol. After years delay due to pandemic, the 20 national games PON 2021 event will be held from October 2 to October 15, 2021, started in Papua over the weekend under heavy security. At the beginning, there was a welcome dance from the Papuan people and a parade from 34 provinces carrying their respective flags. Then there is the submission of the professional standings for the matches that have started on September 22, 2021 until before the opening tonight. DKI Jakarta Province won 28 gold medals, Papua with 17 gold medals, and West Java with 11 gold medals. After that, there was a speech from President Joko Widodo. Then dance from Papuan people from various regions. Viewers, at now behind me are singers Tulus and Ruth Sahanaya singing Rumah Kita. That's it, Hani. Back to the studio. Thank you, Kak.
Thank you, Lintang. Wow, really good opening, and I can what is it? Aku bisa bayangin apa yang mau kamu sampaikan gitu. Cuman sebentar. Ini kamu menyampaikan DKI Jakarta Province wants 28 gold medals. Itu maksudnya gimana tuh? Ini Jadi kamu DKI ketika opening kan? Gimana, Kak? Ini ketika opening bukan sih? Iya, ketika opening. Heeh. Kan sebelumnya kan udah mulai toh, Kak. Heeh. Ya, itu tuh menampilkan klasemennya sementara itu, Kak. Ada dari Provinsi DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Baratnya, Kak. Oh, jadi ini sebelum upacara pembukaan sudah ada beberapa pertandingan yang dimulai gitu. Iya. Oh. Dan acaranya juga ada disebutin gitu, Kak, sama Letnan siapa lupa, Kak. Pas acaranya gitu juga ada sambutan dari Letnan siapa, itu membahas klasemen ini, Kak. Oh. Oke, dari sebelumnya kamu udah jelasin ini ya, then there is the submission of the provisional standings itu ya? Iya, Kak. Oke. I got it. Kamu berarti nonton acaranya kemarin ya? Nontonnya waktu tulisnya, Kak. Terus tadi lihat di YouTube gitu, Kak. Berarti yang dicari pasti tulusnya nih. Iya. Tapi sebenarnya malah ini tuh lebih asik ketika kamu sebutinnya di awal. Waktu apa namanya? Yang tadi kamu nyebutin behind me are the singers gitu kan. Tapi kan maksud saya kan sebetulnya itu kan ini masih acara gitu kan, Pak. Ya, waktu pas saya ngomong viewers at now, itu tuh beneran ada tulisnya gitu, Kak. Oh. Oke, jadi kamu kayak dia baru di awal mau nyanyi, terus kayak kamu udah langsung selesai gitu ya? Iya. Pas kamu mau nutupnya ketika dia mau nyanyi gitu ya? Iya, Kak. Oke. Baiklah, aku bisa membayangkannya. So far yang selain kaget, ini salah satu berita yang aku bisa bayangin gitu, karena kamu sudah memberikan itu tadi bayangan gimana sih di TKP itu tadi, karena namanya live report memang kamu harus menjelaskan bagaimana yang ada di sana. Yang kayak kemarin aku bilang, kamu merepresentasikan indera dari audiens, pendengarannya, penglihatannya gitu kan. Terus itu tadi ketika kamu menyebutkan very lively, itu oke lagi kalau misalnya kamu jelasin yang kamu maksud hidup itu seperti apa, suasananya yang hidup itu gitu kan, mungkin banyak sekali penontonnya atau sangat riuh atau seperti apa gitu. But so far that's a really good live report. Thank you, But Kak. if you want to make it more to make it better, kamu bisa tambahin lebih banyak semangatnya ketika menyampaikan. Karena ini tentang suatu acara olahraga yang asik, apalagi ini pembukaan, ada artisnya, ada nyanyinya segala macam, ini lebih asik kalau kamu buat ini dengan semangat gitu ya. Karena pasti semangat dari yang menyampaikan itu akan bisa sampai juga ke yang mendengar ya. Thank you Lintang, thank you so much. Terus aku mau tanya dulu sama Esa, kita gimana nih? Waktunya tinggal 7 menit, masih mau dicoba satu lagi atau sudah? Oke, teman-teman gimana nih, mau lagi nggak? Sayang loh kalau udah dikirimin nggak dibacain ya kan, Kak? Ada bikin susah bikin gitu kan. Kayaknya masih ada yang belum, apa gimana Aku ya? kasih satu kesempatan terakhir deh buat siapa tuh. yang mau mengajukan diri. Stephanie Mutiara, Kak, tuh. Oke, hai. Mana tadi namanya? Hai, Kak. Stephanie. Hai, Stephanie. Iya. Kamu on kan? On cam nggak? Iya, on cam, Kak. Baru muncul ini soalnya. Iya. Hai, Stephanie. Kenapa kamu menunggu menjadi yang terakhir? Enggak sih, Kak. Soalnya tadi grogi aja. Oke. Ini karena sudah yang terakhir, kamu masih nervous atau sudah santai sekarang? Santai, lumayan sih, Kak. Kamu ini tentang apa yang mau dibawakan?
tentang vaksin di Kota Semarang, Kak. Okay, let's start. Halo, suara saya terdengar, Kak? Kedengeran. Okay. Okay, honey. Hello and welcome to the Metro News. My name is Stephanie Mutiara and I will be accompanying you to 5 minutes forward. Good viewers, today's news is that vaccines have been made by several cities. As it's behind me right now, we can see on the glass screen there has been a swelling of the population in Holy Stadium Semarang, 7 July 2020. Many citizens are enthusiastic about vaccines because of an appeal from the government about the work required by the vaccine if they are to obtain BLT. It's been all morning and it's still crowded. Parking to waiting inside. Later, I also noticed that the fence had collapsed in the impact of people hitting one another. It looked like a demonstration. Even worse, people did not keep their distance and removed their masks. Not only in Holy Stadium, but also in UNSR or PLP. Vaccination is usually scheduled to avoid crowdage. I also hope that people will still implement the health protocol to maintain a distance of 5 feet. Wash your hand with soap and running water. Avoid crowds. Use masks and restrict mobilization. And take care of your family, the people around you. And that was the news for this afternoon. I'm Stephanie Mutiara. Good afternoon. Back to studio, Hani. Thank you, Stephanie. Ini yang kamu bayangkan seperti apa? Coba ceritain tentang programnya maupun tentang kejadiannya. Ya Kak, waktu itu kan saya vaksin, saya benar-benar lihat kejadiannya gitu. Jadi kok emang sempat pagarnya jebol dan ramai banget antriannya gitu. Oke. Jadi ini ceritanya kamu live report waktu setelah kejadian itu ya? Iya. Ini sebenarnya yang bagian kamu menyapa di awal, itu biasanya bagiannya presenter ya. Jadi kamu kalau misalnya kamu reporter, kamu cukup langsung aja yang good morning viewers atau apa gitu. Atau maksudnya kayak, ini kamu sebenarnya mau nyebutin apa? Tadi kamu nyebutin apa sih? Good morning, good evening atau apa? Good morning, Kak. Oh iya. Karena itu kan kamu kalau di script kan cuma good viewers ya. Kurang menyebutkan keterangan itunya. Nah, jadi karena itu yang kamu ditulis di script ini awal sama akhirnya nggak perlu. Kalau akhirnya tadi kamu udah benar, cuman awalnya tadi nggak perlu. Sekali lagi nggak perlu nyebutin nama programnya, nggak perlu nyebutin perkenalan diri, kecuali karena semua itu sudah di cover nanti sama presenter. Jadi kalian langsung saja ke topik beritanya. Nah, kalau tadi kan kamu di awal ngasih nih, as is behind me right now, you can see on the glass screen. Biasanya pakai langsung screen aja, nggak usah pakai gelasnya. Layar kaca ya, memang kalau masih di bahasa Indonesia kita kayak bilang di layar kaca gitu kan. Cuman kalau bahasa Inggris kan pop on your screen gitu kan. Terus sama tadi itu kamu ada yang pemenggalannya juga kurang tepat ya. The work required by the vaccine if they are not obtained BLT gitu kan. Padahal itu kan cukup pakai koma, tadi kamu kayak sempat berhenti gitu, pakainya titik jadinya. Dan juga selain itu, sekali lagi kalau misalnya berita, live report, pokoknya semua berita itu adalah fakta yang objektif ya, bukan jangan kasih opini yang subjektif. Kayak ini kamu menyebutkan, I also noticed that the fence had collapsed. Jadi kayak kamu langsung sebutin aja kalau tadi sempat terjadi pagar yang roboh gitu kan, nggak perlu kayak tadi aku ngeliat gitu. Terus sama tadi ini kan kamu juga nyebutin I also hope that people gitu. Kamu nggak perlu jangan menyampaikan harapanmu seperti ini gitu, tapi bagus kalau misalnya ini kamu langsung
apa namanya, ngingetin protokol kesehatan itu kan. Jadi di endingnya langsung aja kayak masyarakat diharapkan untuk selalu apa namanya, menjaga protokol kesehatan atau mengingatkan kayak jangan lupa untuk selalu menjaga jarak atau bla 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 gitu. Kelihatannya itu aja sih untuk Okay, thank sekarang you, ya. Kak Uni. Thank you so much, Stephanie, for become the last person on this session, my last session, because I only have 2 sessions. And thank you so much, guys, for your excitement. Even though for tonight it become more apa ya, agak melempem gitu ya kelihatannya karena kalian ini agak-agak deg-degan gitu. Padahal sebenarnya ini latihan jadi santai aja. Dan kalau pengen nanti waktu lomba, kalau nanti kalian ikut lomba bisa lebih santai, harus banyak-banyak belajar lagi. Karena ini cuman kita online, kalian udah nyiapin, dan ini cuman sama aku, kalian nervous. Bayangin gimana kalau nanti kalian lomba. Dan bayangin lagi gimana kalau nanti kalian udah ngelihat peserta-peserta yang lainnya kayak udah bagus-bagus segala macam. Nah, ini udah nggak cuman butuh kesiapan materi, kesiapan mental pun itu juga sangat-sangat harus dipersiapkan. Karena kalau materi kalian udah bagus banget, tapi nanti sampai sana terus lihat lawannya aja udah apa sih bahasanya kayak nggak pede, wah itu nanti sayang sekali ya jadinya. So thank you so much for all. Ingat yang paling diutamakan itu ketika live report kalian bisa menggambarkan tentang kejadian yang ada di situ. Deskripsikan, jelaskan, ceritakan apa yang kalian lihat, apa yang ada di sekeliling kalian, terus gunakan gesture, jangan lupa, lalu pakai properti kalau bisa, terus perhatikan grammarnya, perhatikan pronunciation, titik komanya, terus buat apa ya namanya, pokoknya bikin ini orang itu yang ngedengar kalian bisa bayangin apa yang pengen kalian sampaikan. Dan juga kalau misalnya nanti translate, jangan lupa dicek ulang lagi biar sesuai sama konteksnya. Jangan sampai nanti kalian ingin menyampaikan apa, nanti yang diterima orang lain apa. Karena kalau seperti itu namanya berarti miskomunikasi ya. So, thank you for tonight. Semoga apa yang saya share ke kalian bisa jadi masukan, bisa bikin kalian tambah semangat, bisa dipelajari lebih banyak lagi, sehingga nantinya kalian bisa kasih prestasi nih buat Polinet ya. Thank you. Kembali ke Esa. Oke, thank you Kak Hani. Nah teman-teman, ini acaranya sayang sekali udah selesai ya, acara 2 hari ini bersama Kak Hani. Terima kasih untuk teman-teman semua yang mau menyempatkan hadir di training class Newscast. Terima kasih juga buat Kak Hani. Makasih banget karena udah mau sharing pengalaman, sharing materi, praktis, dan juga kritik saran. Itu akan sangat berguna juga buat kami yang akan nanti melanjutkan, mungkin bakal mengikuti jejak Kak Hani juga, jadi Miss Anchor. Jadi ya yang profesional gitu Kak. Oke. Itu aja dari aku. Ini mau ada ini dulu nggak ya? Di foto dulu nggak deh? Iya, di foto dulu. Oh iya deh. Ya teman-teman, foto dulu yuk. On cam semuanya. On cam yuk, on cam yuk. On cam yuk. Udah pada on cam semua belum ya? Oke. Bentar-bentar ya, kita tunggu on cam dulu ya. Oke yuk, semuanya. Oke ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Slide keduanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman, itu semua udah selesai proses kita selama 2 hari. Saya sebagai moderator juga meminta maaf kalau ada salah-salah kata, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian semua.
Oke, sampai jumpa di training kelas selanjutnya. Dadah. Dadah, terima kasih semuanya. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak Terima kasih Ani, banyak, Kak Kak. Elsa. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Matur suwun.